Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat sore sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Wahyu Firmansyah di acara Lugas Grebek. Sore hari ini saya berada di satu tempat yang berada di kota Cilegon, tepatnya di arah Kaanyer. Kalau nggak salah perumahan Warnasari, cuman alamat lebih jelasnya nanti kita tanya-tanya sama orang yang ada di sini. Dan kebetulan nih saya melihat ada peternakan mungkin ya, atau ada ikan budidaya ikan nila. Nah, dan siapa pemiliknya? Kalau saya dapat informasi bahwa pemiliknya adalah Bapak Lurah katanya. Seperti Bapak Lurah siapa nih? Sepertinya saya pernah tahu juga, dan langsung kita gerbek aja siapa sih sebenarnya yang pemilik budidaya ikan nila ini. Ayo sahabat Lugas TV. Selamat sore. Ini jadi memang Bapak Lurah ini pernah saya ngobrol juga nih, ajak podcast nih. Pak Lurah, selamat sore Pak Lurah. Nah iya, jadi saya sedikit ke depan ngeliat ikan nila. Itu katanya punya Pak Lurah, bener nggak sih? Betul. Luar biasa sahabat Lugas TV, ternyata Pak Lurah Deringo ini lain daripada disiplin, garang di sananya. Di sini ternyata budidaya ikan nila ya? Iya. Lurah. Kalau saya boleh tahu di mana aja sih tempat-tempatnya Pak Lurah? Yang pertama, kolam pertama di depan. Itu untuk budidaya. Oh, budidaya yang depan untuk budidaya. Kalau yang ini? Ini untuk pembesaran. Oh, untuk pembesarannya. Ya, kebetulan saat ini kita mau launching nih satu kolam nih, dua kolam. Biasa. Ya. Ayo, sahabat Lugas TV, kita lihat seperti apa sih cara menuangkan ikannya itu ya. Cara-caranya dan sekaligus launching perdana untuk apa tuh namanya Pak Lurah? Pembesaran. Ayo sama-sama kita saksikan. Inilah yang dibilang Pak Lurah, pembesaran ikan nila. Ini ikan-ikannya, dan itu lagi sedang proses buangan. Kita lihat. Besarkan. Untuk plastik yang kedua ya Pak Lurah ya. Sehat-sehat semua ya kan? Semua ya. Iya. Luar biasa, bersegar. Sahabat Lugas TV, tadi kita sudah sama-sama lihat proses penuangan atau proses memindahkan dari plastik kecil ke kolamnya milik Pak Lurah untuk pembesaran. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya ke Pak Lurah ini, kenapa sih Pak Lurah bisa terketuk hatinya untuk bisa yang pertama membudidayakan, dan yang kedua untuk melakukan pembesaran ikan nila ini, dan yang kedua kita mau tanya ini tempat apa ini sebenarnya. Kebetulan tempat yang saya ada ini itu tempatnya berada di samping kolamnya. Baik, langsung aja kita tanya-tanya. Selamat sore Pak Lurah. Selamat sore. Sore ini mengganggu sore-sore Pak Lurah ya. Ini saya buka masker nggak apa-apa ya? Bisa. Kalau udah divaksin ya? Udah. Berapa kali Pak Lurah? 2 kali. Udah 2 kali. Mau 3 kali nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Oke, Pak Lurah, saya mau tanya. Siap. Apa sih maksud dan tujuannya? Kenapa sih Pak Lurah
terkatuk untuk bisa membudidayakan ikan nila dan melakukan pembesaran ikan nila ini seperti apa Pak Lurah? Bisa di jadi maksud dan tujuan saya kenapa membudidayakan ikan nila ini, yang pertama adalah menambah imun. Menambah imun. Ya, jadi di masa Covid ini salah satunya adalah bagaimana kita menggembirakan hati kita untuk melawan Covid. Karena salah satu penyebab kenapa kita kena Covid itu imun turun gitu kan. Imunitas turun. Ya. Terus yang kedua adalah kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita jangan terpaku kepada perusahaan-perusahaan untuk kita bisa bekerja. Dengan begini kita berwirausaha dan wirausaha. Oh iya. Terus wirausaha untuk bagaimana kita mendapatkan sesuatu lah kan itu berkaitan dengan keuangan. Iya betul. Itu. Karena ekonomi sekarang ini kan memang berpengaruh ya. Betul. Dengan ada PPKM. Jadi jangan mengeluh, tetap semangat. Lakukan yang bisa dilakukan. Luar biasa Pak Lurah ini. Jadi kalau boleh saya tahu sebelum saya lanjut pertanyaan, sebelahnya Pak Lurah ini siapa ngomong-ngomong nih? Kayaknya ada something special something ya. Siapa Pak Lurah, boleh dikenalkan nggak? Ya, beliau ini Pak Erik. Jadi Pak Erik. di samping teman, kawan juga saudara, sekaligus juga ya teman keseharian kita dalam konteks ya pemeliharaan ikan dan lain sebagainya kan gitu kan. Jadi memang Pak Lurah ini sangat luar biasa, teman, saudara, sekaligus. Kayaknya banyak semua dianggap ya. Semua dianggap. Jadi walaupun sahabat tugas TV datang ke sini, dianggap Pak Lurah sebagai saudara. Benar ya Pak Lurah? Karena semua saudara. Oke, terus kalau saya boleh tahu lagi, ini tempat apa Pak Lurah sebenarnya? Jadi ini tempat untuk kumpul-kumpul kan. Karena background saya di sini sebagai ketua pemuda dulunya, jadi teman-teman juga sering mau nongkrong, ngobrol-ngobrol, ya kita memberikan edukasi dan sebagainya, sehingga rekan-rekan kita baik pemuda maupun masyarakat yang lain ya secara langsung secara wawasan juga mungkin ya saling menambah lah kan. Ya. Oh jadi Pak Lurah ini dulu ketua pemuda Pak Lurah? Ketua pemuda, seorang lapangan Kang. Lapangan. Ya, untuk pemuda, LSM dan sebagainya udah wah pokoknya semua deh. Ini perlu sahabat tugas TV tahu Pak Lurah ini nggak pernah gaya-gayaan. Sahabat tugas TV selalu pakai motor kemana-mana, walaupun dalam keadaan bekerja sebenarnya, tapi ada kendaraan makan Pak Lurah. Cuman kan memang menunjukkan bahwa jiwa lapangannya ditunjukkan kepada teman-teman juga agar tidak terlalu berlebihan lah dalam walaupun ada gitu kan Pak Lurah. Kita kan kondisional. Iya betul Pak Lurah. Dan bahkan maaf nih saya pakai celana pendek sama kaos pendek. Tadi kan sahabat tugas TV udah lihat. Iya. Habis nuang-nuangin gitu ya. Jadi sahabat tugas TV memang Pak Lurah sendiri. Jadi Pak Lurah ini tidak menyuruh orang lain, mungkin dibantu ya. Pak Lurah sendiri yang nuangin ke itunya. Terus Pak Lurah kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak Lurah buat ini budidaya ini? Jadi di kolam depan itu kurang lebih setahun setengah. Ya, makanya ketika saya merasakan bahwa luar biasa dampak dari ikan nila ini, ya dari sisi pembesaran bisa diperjualbelikan lah. Ternyata memang menjanjikan. Makanya saya bikin 2 kolam lagi nih Kang. Karena menjanjikan. Karena menjanjikan itu. Makanya untuk para pemuda dan masyarakat yang lainnya, ya diharapkan ya bisa mengikuti jejak saya lah kan begitu. Iya betul. Karena kita juga sudah ada 4 kawan kita yang sudah mulai berproses untuk membuat kolam ikan, dan bibitnya dari saya Kang. Oh gitu. Dari saya bibitnya. Ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sana, ada 4 orang. Jadi bahkan di sini hanya Pak Lurah aja berarti? Enggak, ada yang lainnya. Enggak, artinya bibitnya berarti ngambil dari sini. Bibit dari saya. Berarti besar di sini dong ya Pak. Lumayan lah Kang. Tapi berawal dari yang kecil. Betul. Karena memang ada niat, yakin akan berjalan. Bener nggak Pak Lurah? Nah terus kalau boleh tahu nih, sehari-harinya Pak Lurah ini mengurus ikan nila ini gimana prosesnya? Pak Lurah kan kerja nih. Sendiri aja Kang? Sendiri? Atau ada bantu sama Pak Erik? Ya, Pak Erik proses pembuatan kolam bareng-bareng kan gitu kan. Kalau untuk pemeliharaan dan lain sebagainya itu saya pribadi lah. Sendiri? Luar biasa sih. Buat contoh sahabat tugas TV, memang Pak Lurah ini memang pengen menaikin imunitas juga ya? Iya betul. Jadi pulang kerja langsung kan. Pagi juga kasih makan dulu sebelum kerja kan. Setelah pulang kerja
kasih lagi. Tapi tidak lupa main di rumah kasih makan juga dong Pak Lurah. Iya. Takutnya Pak Lurah lupa ikan asin kasih makan enggak ya? Karena kan memang hampir kebanyakan nih Pak Lurah ya. Orang yang sudah cinta dengan mungkin memelihara binatang gitu kan dia lupa sampai yang rumah gitu. Terus Pak Lurah, kalau saya ini pertanyaan mungkin terakhir pertanyaannya yang terakhir ya. Bukan silaturahmi ya, terus silaturahmi. Pertanyaannya itu, ini ikan nila ini prosesnya berapa lama Pak Lurah sampai dengan penjualan? Ya. Sampai bisa menjual itu berapa lama? Jadi sebenarnya kalau kita kemarin saja ada kawan itu ada anakan itu Pak Erik yang kecil-kecil yang baru menetas, itu langsung diborong Kang. Oh, jadi gitu. Langsung diborong, jadi tidak mengenal berapa besarnya. Jadi ketika ada yang berminat, mau yang bibit atau yang kecil atau yang segitu, kita jual saja. Karena tujuan kita kan bagaimana kita bisa menginginkan masyarakat agar cinta kepada tadi wira swasta atau wira usaha tadi ya. Jadi kita berkorban lah kan begitu kan. Iya betul. Jadi nggak usah sayang harus gede dulu enggak. Oh enggak, tapi gimana maunya aja. Tapi ada nggak yang sudah melakukan penjualan pada saat besar? Sudah ada juga. Sudah. Gitu. Jadi memang untuk yang membeli sendiri tidak menunggu besar ya Pak Lurah ya? Tidak menunggu. Ya. Iya, tadi pertanyaan tadi sedikit itu saya bilang kalau misalkan memang mau nunggu besar itu berapa lama kira-kira? Oh ya, jadi kita sekarang ambil bibit itu kurang lebih 5 cm kan. 5 cm. Jadi untuk menjadi besar untuk konsumsi itu kurang lebih antara 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan baru kita bisa pasarkan. Cuman kadang-kadang kita sebelum 4 bulan udah habis dulu kan. Udah habis dulu ya. Udah habis dulu diborong. itu. Terus dibeli per biji juga sih ya. Ya karena memang kalau sudah kita nggak perlu senasional tahu, tetangga tahu pun kita sudah bisa berjalan. Sudah bisa berjalan. Makanya memang ya ini di closing statement ini saya harap Pak Lurah bisa menyampaikan kepada sahabat Tugas TV bagaimana tetap kita dalam PPKM darurat ini tetap semangat dan tetap melakukan yang terbaik untuk imunitas kita. Silakan. Ya. Jadi dengan adanya PPKM ini ya semua masyarakat pasti akan berdampak kan. Ya makanya untuk masyarakat semua tolong jaga imunitas kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif dan bisa menyenangkan hati sehingga imun kita lebih meningkat dan tidak akan terkena corona kan gitu. Dan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif juga untuk bisa meningkatkan di samping imunitas tapi dari sisi penghasilan juga bisa meningkatkan dan itu. Terima kasih. Ya, ada Pak Erik mau ada yang mau disampaikan? Ya selain dijual juga Pak Lurah itu ada dampak bagusnya ke masyarakat juga kadang kalau itu ikan dibagi. Oh, ini yang baru lewat ini. Jadi memang Pak Lurah ini tertutup ini ya. Coba lanjutin Pak. Dan terusnya juga kan sering bacak-bacakan. Oh, sering makan di sini. Makan ikan di sini Pak Lurah kan gitu tuh. Iya. Teman-teman bacakan di sini kan gitu tuh. Makanya kita sering bacakan juga merasakan hasil ikannya juga kan. Oh gitu. Jadi tidak hanya dijual ya. Iya. Nah, jadi memang hasil penjualnya juga dibagikan lagi luar biasa memang jiwa sosialnya. Jadi sahabat Tugas TV ya, kalau saya kutip dari jiwa sosialnya Pak Lurah ini memang tidak memandang-mandang, artinya memang semua dirangkul, pemuda-pemuda sini pun dirangkul semua, tidak memandang-mandang. Bahkan sahabat Tugas TV jika mau ke sini pun mungkin langsung dirangkul sama Pak Lurah nih. Iya. Walaupun tidak kenal. Jadi memang di sini keuntungan dari ikan itu akan diberikan mungkin sebagian ke masyarakat yang memang kurang mampu juga oleh Pak Lurah, dan memang di sini tempat bacakan ya buat para pemuda. Oke, itu aja sahabat Tugas TV, sedikit tadi mengulas tentang Pak Lurah. Barangkali ada lagi yang mau disampaikan Pak Lurah? Kayaknya Cukup ya. Oke, itu aja sahabat Tugas TV, bincang-bincang tadi saya dengan Pak Lurah. Dari Kelurahan Dringo ya Pak ya? Betul. Kelurahan Dringo, Bapak Lurah Edi Kobra. Jadi itu tadi sedikit mengulas tentang budidaya ikan nila yang saat ini sedang dilakukan, dan ternyata memang sudah menghasilkan banyak keuntungan dan juga memang untuk menaikkan imunitas kita di masa pandemik ini ya, PPKM darurat ini. Itu aja berita saat ini. Saya Wahyu Firmansyah dan Pak Lurah Edi serta Pak Erik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.